Kembali lagi bersama Sinema Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul Prey yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang gadis pemburu yang berusaha untuk melawan seorang predator berteknologi tinggi untuk menyelamatkan rakyatnya dari sang predator. Film berlatar belakang pada tahun 1719. Terlihat seorang gadis bernama Naru dari suku Indian yaitu Comanche. Mereka tinggal di alam terbuka dan tidur di dalam sebuah perkemahan. Naru memiliki seekor anjing peliharaan yang ia beri nama Sari dan selalu mengikutinya kemana pergi. Suku Indian itu mendapatkan makanannya dengan cara berburu hewan-hewan di hutan. Oleh karena itulah Naru bermimpi ingin seperti saudara laki-lakinya yang mahir dalam berburu, sehingga ia terus berlatih dan mengasah kemampuannya untuk berburu. Ketika itu ia melihat seekor rusa dan mencoba untuk memburu rusa itu. Namun terdengar sebuah suara dari langit yang membuat sang rusa melarikan diri. Naru dan Sari mencoba untuk mengejarnya, tetapi rusa itu berhasil lolos dan melihat anjingnya terkena sebuah jebakan. Setelah melepaskan Sari dari jebakan itu, Naru melihat sebuah benda dari langit. Ia menyangka bahwa itu adalah burung guntur. Naru ketika itu sedang bersama saudara laki-lakinya bernama Tabe, sedang memburu seekor elang. Lalu Naru memberitahukan kepada saudaranya bahwa ia melihat seekor burung guntur di langit dan bersiap untuk memburu burung itu. Tetapi Tabe menganggap bahwa Naru tidak akan siap ketika memburu sesuatu yang akan memburunya juga. Di dalam sukunya, Naru sangat ahli dalam membuat ramuan obat yang dapat menyembuhkan luka. Tetapi itu bukanlah merupakan impian dari Naru. Ia hanya ingin diakui oleh rakyatnya sebagai pemburu yang handal. Ketika itu dirinya disuruh untuk mencari bunga tatsia oranye sebagai obat yang bagus dalam menyembuhkan luka. Sesuatu yang dilihat Naru di langit ternyata bukanlah seekor burung guntur, tetapi itu merupakan sebuah pesawat dari luar angkasa yang menjatuhkan sebuah predator dengan berteknologi tinggi. Predator itu dapat berubah tubuhnya menjadi transparan dan bertujuan untuk memburu semua makhluk yang ada di tempat Naru tinggal. Hal itu pun membuat rakyat suku Comanche menjadi terancam. Setelah mendapatkan bunga tatsia oranye, Naru melihat saudaranya sedang berburu sesuatu. Ternyata salah satu dari anggota mereka bernama Puhi telah dibawa oleh seekor singa. Melihat hal itu, Naru lalu mencoba untuk ikut berburu bersama mereka. Pada awalnya, Naru ditolak oleh sukunya untuk pergi berburu mencari Puhi. Tetapi saudara laki-lakinya meyakini bahwa Naru dibutuhkan untuk memberikan obat kepada Puhi jika dirinya selamat. Naru pun pergi bersama mereka. Mereka akhirnya menemukan Puhi dengan luka di sekujur tubuhnya. Naru lalu mencoba untuk mengobati lukanya dan memberikan Puhi bunga tutsuya oranye untuk mendinginkan darahnya agar tidak cepat keluar dari lukanya. Mereka juga membuat sebuah tandu dari pepohonan yang bertujuan untuk mempermudahkan mereka membawa Puhi yang terluka. Tabe lalu memutuskan untuk memburu singa itu sendirian dan menyuruh yang lainnya untuk pergi ke perkemahan. Naru mencoba untuk ikut bersama Tabe. Tentu hal itu dilarang oleh saudaranya karena Puhi masih membutuhkan dirinya untuk menyembuhkan lukanya. Ketika di dalam perjalanan, Naru melihat seekor ular yang kehilangan seluruh kulitnya. Ia menyangka bahwa itu disebabkan oleh seekor beruang yang sangat besar. Mengetahui saudaranya dalam ancaman, ia memutuskan untuk pergi mencari Tabe dan memberitahukan hal itu. Ia juga diikuti oleh salah satu dari mereka. Setelah berjumpa dengan Tabe, ia menyuruh Naru untuk mematikan obor karena mereka sekarang berada di daerah singa itu berada, dan menanyakan alasan Naru kembali. Naru mengatakan bahwa ia melihat sebuah jejak yang sangat besar dan itu bukanlah merupakan seekor beruang. Tak mau terlalu memikirkan hal itu, Tabe hanya tetap fokus untuk memburu beruang yang telah menyerang Puhi. Ketika sedang memancing singa itu untuk keluar, salah satu dari mereka diserang oleh seekor singa dan Naru berusaha untuk melawan sesuatu yang belum pernah ia lawan sebelumnya.
Tetapi fokusnya menjadi terganggu ketika terdapat sebuah kilatan cahaya dari kejauhan yang membuat ia terjatuh dan pingsan. Setelah siuman, Naru mendapati dirinya sudah berada di perkemahan. Ibunya mengatakan bahwa ia diselamatkan oleh saudaranya. Tidak lama kemudian, Tabe kembali dan berhasil memburu seekor singa yang mereka incar. Karena hal itu, ia diangkat sebagai ketua pemburu. Mereka lalu merayakannya, tetapi tidak dengan Naru yang menganggap bahwa terdapat makhluk lain di luar sana yang lebih mengerikan daripada singa. Tabe tentu tidak mempercayai hal itu. Ia menganggap bahwa Naru iri pada dirinya karena telah berhasil membawa singa itu. Pada keesokan paginya, ketika tidak ada yang mempercayai dirinya lagi, Naru memutuskan untuk memburunya sendiri, pergi ke tempat di mana ia melihat kilatan cahaya itu. Naru juga tidak lupa untuk mengasah kemampuannya berburu dan menambah sebuah tali pada kapaknya, layaknya seperti senjata God of War. Ketika melihat seekor kelinci, Naru langsung memburunya untuk santapan di malam hari. Setelah malam berlalu, Naru melanjutkan perjalanannya untuk mencari hewan yang meninggalkan jejak kaki yang besar. Tetapi ia menemukan bangkai kerbau yang telah diambil kulitnya, sehingga sumber makanan mereka menjadi berkurang. Ketika itu, Sari tiba-tiba saja menghilang dan Naru terperangkap pada sebuah lumpur yang menelan hampir seluruh badannya. Ia lalu mencoba untuk keluar dari lumpur itu menggunakan kapaknya. Awalnya ia tidak berhasil. Setelah mencobanya terus-menerus, Naru berhasil keluar dari lumpur itu dan membersihkan tubuhnya pada sebuah sungai. Sari pun datang kepadanya dengan membawa seekor tikus. Terdengar sebuah suara dari seekor hewan buas. Ternyata itu adalah seekor beruang. Naru lalu mencoba untuk memburu beruang itu. Tetapi sayangnya panah yang ia gunakan tiba-tiba saja terlepas, yang membuat beruang itu mengejarnya. Untungnya Sari dapat mengalihkan perhatian beruang itu dan memberikan kesempatan untuk Naru memperbaiki panahnya. Namun pada akhirnya mereka melarikan diri. Naru masuk ke dalam air dan muncul pada sebuah tempat berang-berang. Seketika itulah Naru melihat makhluk yang ia cari, yaitu sebuah predator yang memiliki tubuh transparan, sedang berduel dengan seekor beruang. Ketika predator itu mengetahui keberadaan Naru, ia lalu secepatnya menjauh dan berenang mengikuti sungai, hingga akhirnya bertemu dengan sukunya, yang ketika itu sedang mencari dirinya atas perintah Tabe. Naru menceritakan bahwa ia telah melihat makhluk itu, tetapi mereka tidak ada satupun yang mempercayainya, sehingga mereka memaksa Naru untuk pulang ke perkemahan. Tetapi sebelum itu, mereka beristirahat sementara dengan kondisi tangan Naru diikat. Dari balik semak terdengar sebuah suara, dan ternyata itu hanyalah sebuah possum yang ketakutan terhadap sesuatu. Ketika seseorang mendekat untuk mengambil possum itu, terlihat sebuah laser yang mengarah ke badannya. Dan seketika itu pula 3 anak panah menusuk badannya yang membuat ia tewas seketika. Semua orang di sana berhasil terbunuh oleh sang predator. Tetapi Naru yang berhasil melepaskan ikatannya mencoba untuk melarikan diri sejauh mungkin dari sang predator, hingga ia bertemu dengan salah satu anggotanya pada sebuah rerumputan yang luas. Ia mencoba untuk memanahnya, tetapi sang predator telah mengarahkan laser ke tubuhnya. Mengetahui hal itu, mereka pun melarikan diri. Namun sayang baginya harus tewas di tangan sang predator. Naru yang masuk ke dalam hutan terkena sebuah jebakan yang membuat ia tidak bisa melarikan diri. Tetapi sang predator tidak membunuhnya,
dan datanglah 3 orang berkulit putih yang merupakan orang Prancis. Ia juga orang yang memasang perangkap-perangkap itu di hutan. Ketika melihat Naru, bos bear yang merupakan pimpinan dari anggota itu memukul Naru dan membuat Naru pingsan. Setelah terbangun, Naru mendapati dirinya sudah berada di dalam sebuah kurungan. Ia juga menyadari bahwa yang membunuh semua kerbau adalah mereka. Salah satu dari orang itu ada yang mengetahui asal Naru serta bahasa yang Naru gunakan. Di sana juga terlihat Tabe yang berhasil mereka tangkap serta melukai badannya. Kelompok orang Prancis itu ternyata juga mengincar sang predator, sehingga mereka membuat Naru dan Tabe sebagai umpan, lalu mengikatnya pada sebuah batang pohon yang terdapat di suatu lembah yang berkabut untuk memancing keluarnya sang predator. Ketika sedang menunggu, ternyata sang predator tidak termakan perangkap yang mereka buat. Ia justru berhasil membunuh dari belakang hingga hampir seluruh orang di sana. Ketika pertempuran terjadi, Naru dan Tabe akhirnya berhasil selamat setelah melakukan trik yang digunakan oleh berang-berang ketika kaki mereka terjebak. Naru memutuskan untuk mencari anjingnya terlebih dahulu yang berada di tempat perkemahan orang berkulit putih, sedangkan Tabe mencoba untuk mengambil seekor kuda yang terlepas. Sang predator lalu mengeluarkan teknologi yang sangat canggih miliknya, yaitu 3 buah piring terbang yang dapat membunuh semua orang yang ada di lembah itu. Pada perkemahan orang berkulit putih, terlihat mereka akan pergi dari sana, tetapi seseorang mencoba untuk membunuh anjing milik Naru. Tentu hal itu tidak dibiarkan olehnya. Ia lalu bertarung dengan orang yang ada di sana dan berhasil menyelamatkan anjingnya. Ketika itu terlihat seseorang yang telah mengenalnya. Ia meminta pertolongan kepada Naru untuk mengobati kakinya yang putus, dan akan memberitahukan Naru cara menggunakan pistol yang ia pegang. Ketika sedang mengobati kaki sang pria, terdengar suara sang predator. Naru pun bersembunyi dan membiarkan pria itu. Karena tidak ada cara lain, pria tersebut akhirnya berpura-pura mati saja agar sang predator tidak membunuhnya. Trik yang ia gunakan sebenarnya berhasil, tetapi ketika sang predator menginjak tubuh pria itu, ia menjerit kesakitan dan membuatnya tewas. Sari yang tiba-tiba datang langsung di-lock oleh sang predator. Tetapi untung saja Tabe datang dan memukul kepala predator, yang membuat topeng sang predator terlepas, hingga membuat laser itu mengarah ke sebuah pohon. Dari situ Naru mengetahui bahwa kelemahan sang predator terletak pada topeng yang ia gunakan. Ketika Tabe sedang mengalihkan perhatian predator, Naru mengisi amunisi senjata yang ia dapatkan dari pria sebelumnya. Tetapi ketika itu terjadi kesalahan yang dimana senjata itu tidak mau digunakan. Naru lalu memanggil predator sehingga Tabe dapat menyerangnya dan membuat ia terluka. Tetapi ketika itu predator pun menghilang. Naru lalu mengajak Tabe untuk melarikan diri, tetapi Tabe menolak dan mengatakan bahwa ia akan membunuh monster itu. Sang predator pun marah dan langsung menusuknya dari belakang. Naru mengarahkan senjata itu ke sang predator, tetapi ia ragu untuk menembaknya karena predator akan menyerang ketika dirinya terancam. Tabe yang masih hidup pun melukai kaki predator dan membuat ia tewas mengenaskan. Tetapi untungnya bagi Naru ia dapat melarikan diri. Kesedihan pun muncul pada tempat perkemahan suku Comanche karena sebagian dari mereka telah tewas dibunuh oleh sang predator. Ketika Naru berada di pinggir sungai, ia melihat bos bear yaitu orang berkulit putih yang telah menyiksa saudaranya. Tidak mau melewatkan kesempatan itu, Naru memutuskan untuk balas dendam dengannya. Ia memotong salah satu kaki pria itu dan meletakkan sebuah senjata tanpa peluru. Hal itu bertujuan untuk mengundang sang predator datang dan menganggap dirinya sebagai ancaman. Pria itu pun tewas dengan sekali tebasan pedang sang predator. Tetapi semua itu merupakan rencana dari Naru agar bisa mendapatkan topeng milik sang predator. Ia membawa kabur topeng itu dan pergi ke tempat di mana ia terkena lumpur penghisap ketika itu. Di sana ia meletakkan topeng predator pada sebuah batang pohon dan bersembunyi di atas pohon. Ketika sang predator datang, Naru melompat serta melukai predator dengan beberapa tusukan. Tetapi itu belum membuatnya tewas.
Berkat kerjasama Naru dan Sari, ia berhasil mengikat sang predator dan menyeretnya masuk ke dalam lumpur penghisap itu. Tetapi sang predator kembali bangkit dan mencoba untuk melepaskan tembakan panah laser ke arah Naru. Tetapi itu semua telah direncanakan olehnya. Ia mengetahui bahwa arah panah itu akan terpusat pada laser yang ada pada topeng sang predator, sehingga ia meletakkan topeng itu pada sebuah pohon yang mengarah langsung ke sang predator. Sang predator pun tewas seketika panah yang ia lepaskan mengenai kepalanya sendiri. Naru pun pulang dengan membawa kepala sang predator dan ia langsung menjadi ketua pemburu, lalu meminta kepada rakyatnya untuk segera pindah dari sana karena tempat di sana sudah sangat berbahaya. Perjuangan yang dilakukan Naru akhirnya membuahkan hasil dan menjadikan dirinya sebagai orang yang ahli dalam berburu serta ketua dalam rakyatnya, seperti apa yang didapatkan oleh saudaranya yang telah tewas. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton alur cerita film Prey. Sampai jumpa pada alur cerita film selanjutnya.